Film diawali di mana kita melihat seorang anak laki-laki sedang mengantar pria dewasa untuk menemui ibunya. Ternyata ibunya seorang PSK. Di sisi lain, seorang anak perempuan bernama Fasuda mendapati ibunya menikah lagi. Tetapi ayah barunya berniat melecehkannya. Beruntung, dia bisa meloloskan diri. Di malam hari, anak laki-laki tadi merasakan lapar di perutnya. Dia mencari-cari makanan, dan ketika dia hendak melahapnya, ibunya datang sambil membawa pelanggan. Pelanggan ibunya berkata, jika dia akan membayarnya murah karena dia telah memiliki anak. Sontak saja, ibunya marah dan dia pun mengusir anak itu, karena dianggap telah merusak bisnisnya. Cerita pun beralih kepada Fasuda. Saat keluarganya tertidur, ayah tirinya mendekati Fasuda dan lagi-lagi hendak melecehkannya. Fasuda yang terkejut kemudian lari dari rumah. Dia pun duduk di sebelah anak laki-laki itu. Anak itu bertanya apakah Fasuda kabur dari rumah. Fasuda pun mengiyakannya. Anak itu lalu berkata jika dia pun sama. Dan dia menyatakan jika kini mereka akan menjadi keluarga. Di pagi hari anak itu mengatakan kalau perutnya lapar. Fasuda yang kasihan lalu membawanya ke sebuah kedai dan meminta sedikit makanan. Tapi si pemilik kedai menyuruh dia membersihkan dulu peralatan dapur, maka dia akan memberikannya. Fasuda pun menurut dan mencuci semua peralatan dapur. Setelah itu, dia mendapatkan makanan. Dia pun memberikan makanan itu kepada si anak. Si anak berkata, jika mulai sekarang, dia akan memanggilnya ibu, karena ibunya yang asli tak pernah memberikan dia makan ketika dia kelaparan. Sedangkan Fasuda memberikan makan begitu dia memintanya. Suasana pun menjadi haru. Tapi di saat mereka hendak pergi, si pemilik kedai berniat melecehkan Fasuda. Tiba-tiba, anak itu menyebloknya dengan teh panas yang sedang dia minum. Mereka pun berlari menjauhi kedai tersebut. Setelah dirasa aman, Fasuda bertanya mengapa dia melakukan ini. Anak itu menjawab, jika dia telah menganggap Fasuda ibu, maka dia akan melakukan ini kepada siapapun yang mencoba menyentuh Fasuda. Beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Fasuda mencari uang dengan bekerja di proyek. Anak itu pun telah tumbuh dan selalu menjaga Fasuda. Saat itu dia melihat sekelompok pemuda yang melirik penuh nafsu kepada Fasuda. Dia yang melihatnya kemudian menyerang mereka semua. Akhirnya mereka diamankan polisi. Polisi bertanya mengapa dia melakukan penyerangan ini. Anak itu menjawab jika mereka telah mengincar ibunya dan dia tak menyukainya, maka dari itu dia menghajarnya. Polisi bertanya siapakah namanya. Karena dia menghajar 30 pemuda, maka mulai saat itu dia mengklaim namanya sebagai Tesmar Khan. Kemudian Tesmar Khan berkata kepada polisi jika dia ingin merawat ibunya dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, dan menikahkannya dengan pria yang baik. Tapi keinginannya akan tercapai jika mereka berdua mendapatkan orang tua asuh yang baik juga. Dia meminta polisi untuk mencarikan orang tua asuh untuk mereka. Maka mulai saat itu mereka takkan kembali ke kantor polisi lagi. Seorang inspektur bernama Vijay merasa terharu mendengar perkataannya. Dia pun berkata, jika saat ini dia hidup sendiri karena anak dan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Jika mereka mau, mereka bisa tinggal bersamanya. Betapa senangnya mereka berdua karena mereka mendapatkan orang tua baru. Vijay menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Setelah mereka tumbuh dewasa dalam asuhannya, Vijay pun meninggal dunia. Tesmar Khan tumbuh menjadi pemuda ganteng yang unyu-unyu dan terlihat dia sedang asik menari di perayaan Dewa Ganesha. Sedangkan Fasuda kini telah menikah dengan seorang pria bernama Chakri. Suatu ketika, berita televisi menayangkan beberapa orang yang kehilangan keluarganya. Mereka mengatakan jika polisi diam saja dengan hilangnya keluarga mereka. Seorang menteri dalam negeri bernama Rangarajan mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menanggapi kasus ini. Seseorang dari mereka berkata, jika yang mereka hadapi adalah seorang monster yang terlahir dalam wujud manusia. Namanya adalah Gija. Bisnisnya meliputi perampasan uang, tanah, dan properti, perdagangan wanita, klub malam, perjudian, dan banyak lagi bisnis ilegal lainnya. Dia tak segan melenyapkan siapapun yang menentangnya sekalipun pejabat pemerintah. Maka dari itu, tak pernah ada keluhan terhadapnya. Mendengar hal itu, Rangarajan murka. Dia ingin Gija ditangkap bagaimanapun caranya, beserta orang-orang yang bernaung di bawahnya. Tiba-tiba, Gija menghubunginya.
Dia berkata jika sebagian polisi di sana adalah anak buahnya dan bukan hal yang sulit untuk Gija mendapatkan informasi. Tetapi Rangarajan tak takut dengan hal itu. Dia malah meminta Gija keluar dari persembunyiannya jika Gija berani. Gija pun murka dan ngajarowok. Akhirnya, kepolisian menangkap semua orang-orang yang bernaung di bawah perintah Gija. Sayang, Gija tak tinggal diam. Dia pun mengincar Rangarajan dan membuatnya celaka. Beruntung, dia masih sadarkan diri. Gija pun menghubunginya kembali dan meminta agar Rangarajan berhenti mengincarnya. Jika tidak, dia akan menggelengnya dengan truk yang sudah dia siapkan. Karena takut, Rangarajan pun menurutinya. Dia yang syok kemudian pingsan. Tak berapa lama Tesmarkan melewati jalan itu. Sepertinya dia dan kawan-kawannya habis mabuk dalam perayaan tadi. Dia pun membawa Rangarajan ke rumah sakit terdekat tanpa tahu siapa yang sedang dia tolong. Sementara Rangarajan mendapatkan perawatan, Tesmarkan dan kawan-kawannya menunggu di luar rumah sakit. Saat Rangarajan siuman, dia meminta asistennya, kita sebut saja dia Mahmud, untuk membawa orang yang sudah menolongnya. Mahmud pun memanggil Tesmarkan untuk menghadap Rangarajan. Dalam keadaan mabuk, dia pun menemuinya. Rangarajan pun mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi Tesmarkan yang tak kuat karena mabuknya malah tertidur di sana. Saat pagi hari dia pun terbangun dan sadar jika dia sedang berada di rumah sakit. Dia pun bergegas untuk pulang, jika tidak ibunya akan memarahinya. Tetapi sebelum pergi Rangarajan memberitahukan jika dia adalah Menteri Dalam Negeri. Dia menambahkan jika Tesmarkan membutuhkan bantuan datanglah kepadanya dan dia akan menyelesaikannya dengan satu jentikan jari saja. Tesmarkan pun pulang ke rumah dan benar saja Fasuda memarahinya karena mabuknya itu. Tapi marahnya Fasuda hanya di bibir saja. Walau bagaimanapun dia tak pernah bisa marah kepada Tesmarkan. Setelah membersihkan diri, Tesmarkan pun berangkat ke tempat usahanya. Ya, Tesmarkan membuka pusat game bersama teman-temannya yang dinamai namanya sendiri. Salah satu langganannya adalah Kasim, seorang ketua preman di daerahnya. Tesmarkan dan kawan-kawannya terlihat segan kepada Kasim. Tetapi Kasim yang sudah lama mengenal Tesmarkan menawarkan dia untuk menemuinya jika dia membutuhkan sesuatu. Saat itu, kawannya yang bernama Bani meminta bantuan Tesmarkan untuk menagih hutang kepada seorang mahasiswa di sebuah kampus. Tesmarkan dan kawan-kawannya pun pergi untuk membantu Bani. Tapi jalanan saat itu macet karena sekelompok wanita sedang menari mengiringi perayaan pernikahan. Tesmarkan terpesona dengan salah satu gadis bernama Anaga yang menirukan gerakannya saat menari di perayaan kemarin. Dia pun mengikuti Anaga sampai ke rumahnya. Anaga sempat kesal karena pria asing telah mengikutinya. Tapi Tesmarkan tak peduli karena dia telah jatuh cinta kepadanya. Berita selamatnya Mendagri mendapatkan sorotan penuh dari media. Secara, Mendagri Rangarajan salah satu menteri yang memiliki jiwa sosial tinggi. Itu bisa dilihat dari beberapa pusat diagnosis yang dia dirikan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Saat itu, Mendagri mengucapkan terima kasihnya kepada Tesmarkan di hadapan media karena sudah membawanya ke rumah sakit. Gija yang menyaksikannya tersenyum sinis karena Mendagri selamat. Dia pun menanyakan siapakah Tesmarkan kepada anak buahnya. Ternyata dia adalah Kasim. Kasim menjawab jika Tesmarkan pemuda biasa dari daerahnya yang memiliki pusat game yang tunduk kepadanya. Di sisi lain, Tesmarkan dan kawan-kawannya tiba di kampus untuk mencari orang yang berhutang kepada Bani. Mereka pun mendapatkan mahasiswa yang dimaksud. Kita sebut saja dia Doni. Tesmarkan mempermalukan Doni di hadapan semua orang dan meminta dia secepatnya membayar hutang kepada Bani. Tiba-tiba, dia mendengar suara seorang gadis. Ternyata itu adalah Anaga. Diketahui, Anaga belajar di kampus itu. Tesmarkan yang terpesona dengannya terus mengikutinya dan memutuskan untuk belajar di sana demi selalu dekat dengan Anaga. Singkat cerita, dia pun diterima di kampus tersebut dan mulai saat itu dia terus mendekati Anaga. Anaga yang merasa risih lalu memarahinya. Tapi karena terlalu cinta, Tesmarkan tak memperdulikannya. Malah dia curhat kepada Fasuda dan Chakri. Dan mereka pun membantu Tesmarkan untuk mendapatkan Anaga. Fasuda meminta berbicara empat mata dengan Anaga. Dalam pembicaraannya itu, Fasuda mengatakan jika dia dan Tesmarkan tak memiliki ikatan persaudaraan. Hanya saja, saat dia memberinya makan sekali saat kecil, Tesmarkan kemudian memanggilnya ibu. Sejak saat itu, dia terus melindunginya dari masalah dan ketakutan. Tesmarkan mencintainya seperti orang gila, dan dia merasa jika tak semua orang beruntung untuk mendapatkannya.
Mendengar cerita Pasuda, Anaga merasa terharu dan dia pun memberikan Tesmarkan kesempatan untuk dekat dengannya. నేను మీతో మీ ఇంటికి రావచ్చా? Cerita pun berpindah kepada seorang anak kecil yang sedang menunggu ayahnya karena tak kunjung pulang. Semua media meliputnya karena kasus hilangnya seseorang kembali terjadi. Menteri Dalam Negeri tak tahan melihat kesedihan anak itu. Dia yang tak bisa melakukan apa-apa kemudian memiliki ide untuk menangkap Gija. Di sisi lain, Gija didatangi dua orang pria. Mereka ingin meminta bantuan Gija untuk melancarkan proyeknya yang senilai 30 miliar. Gija bersedia dengan meminta imbalan 3 miliar dari proyek tersebut. Sontak saja, mereka tak mau dan berniat untuk meminta bantuan pemerintah. Gija yang tak mau ditentang siapapun kemudian menghabisi mereka berdua. Hari itu Chakri terlihat gelisah. Hal itu membuat Tesmarkan panik karena takut terjadi apa-apa kepada Pasuda. Tapi kegelisahan Chakri hanyalah untuk mengeprank Tesmarkan karena Pasuda dinyatakan hamil. Hal ini membuat mereka bahagia. Tetapi Tesmarkan bertanya, mengapa ibunya dibawa ke pusat diagnosis, bukannya ke puskesmas? Chakri menjawab, jika saat Pasuda pingsan dia panik, maka dari itu dia membawanya ke pusat layanan kesehatan terdekat ini. Tiba-tiba, Tesmarkan mendapatkan telepon. Dia terlihat panik dan meminta Chakri untuk membawa Pasuda pulang ke rumahnya. Terlihat Tesmarkan datang ke pusat gymnya. Dia mendapati kawan-kawannya babak belur dan tempatnya berantakan. Ternyata yang melakukan itu semua adalah Doni yang tak terima dipermalukan Tesmarkan di kampus tempo hari. Bani mengatakan jika dugaannya mereka akan pergi ke rumah Tesmarkan. Mendengar hal itu, Tesmarkan bergegas pulang karena takut terjadi apa-apa kepada Pasuda. Benar saja, saat sampai di rumah dia pun mendapati Pasuda duduk terdiam. Kemudian Anaga pun menceritakan jika Doni dan kawan-kawannya baru saja menyerang mereka. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mendapatkan kabar jika Doni dan kawan-kawannya pergi ke tempat Kasim. Saat itu juga anak buah Kasim mendatanginya. Mereka meminta Tesmarkan menghadap Kasim. Walaupun Pasuda melarang, tapi Tesmarkan tetap pergi. Singkat cerita, Tesmarkan pun bertemu Kasim. Kasim meminta Tesmarkan melupakan semua perbuatan anak buahnya yang telah merusak gymnya. Tesmarkan menjawab jika dia tak masalah dengan tempat gymnya. Tapi yang jadi masalahnya, mereka mengganggu ibunya. Dia meminta waktu 10 menit saja untuk Kasim membiarkan dia menghajar keempat orang itu. Setelah itu, dia akan melupakannya. Tapi Kasim tetap melarangnya dan mengusir dia. Tesmarkan pun pergi, tapi dia kembali sambil membawa palu dan menghajar semua orang yang ada di sana termasuk Kasim. Dia pun melampiaskan kemarahannya kepada mereka yang sudah mengganggu ibunya. Setelah puas, dia meminta maaf kepada Kasim karena Kasim ikut babak belur. Dabongana, si Kasim menghalanginya. Saat kembali ke rumah, Tesmarkan dimarahi oleh Pasuda karena apa yang dia lakukan akan membuat semua orang terancam. Tapi Tesmarkan menjawab jika dia sudah bilang dia akan menghajar siapa saja orang yang berani menyentuhnya, sekalipun itu orang yang kuat. Kasim mengadu kepada Gija jika dia dikalahkan oleh Tesmarkan. Tapi Gija malah tertawa karena kemarin Kasim mengatakan jika Tesmarkan tunduk kepadanya. Di rumah, Anaga menghampiri Tesmarkan yang sedang gelisah karena dibawidan oleh Pasuda. Anaga berkata jika apa yang dilakukannya salah, tapi Tesmarkan malah menampilinya. Dia berkata jika Anaga tak bisa memahami isi hatinya dan dia pun mengusirnya. Saat itu Pasuda datang. Tesmarkan meminta ibunya tak baud lagi, karena apa yang dia lakukan terjadi begitu saja. Dia tak bisa membiarkan orang menyakitinya. Pasuda mengerti dan dia memakluminya. Dia meminta Tesmarkan meminta maaf kepada Anaga yang menjadi korban pelampiasan kekesalannya. Tesmarkan pun menemui Anaga dan meminta maaf kepadanya. Mereka pun baikan dan saling berpelukan. Tapi saat itu dia diserang dengan lemparan botol oleh sekelompok pria. Beruntung, polisi datang dan kelompok itu pun pergi. Tapi sayangnya polisi malah menangkap mereka berdua karena menganggap mereka berbuat mesum di sisi jalan. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Tesmarkan digebukan di dalam sel, tapi dia tak sedikit pun oyag. Saat itu, Gija datang didampingi Kasim. Gija memperingatkan Tesmarkan untuk tidak melakukan hal ini lagi kepada anak buahnya. Jika tidak, dia akan memberikan rasa sakit yang begitu dalam kepadanya. Tesmarkan menjawab jika dia menunggu apa yang akan Gija lakukan. Gija pun tersenyum sinis dan meminta polisi untuk melepaskannya. Singkat cerita, dia pun pulang ke rumah.
Dia heran mengapa banyak orang di rumahnya. Yang ternyata setelah diamati, dia melihat Pasuda terbujur kaku. Cakri yang tak berdaya pun mengatakan jika Pasuda telah meninggal. Tesmarkan pun terkejut. Kemudian Cakri pun menceritakan apa yang terjadi. Saat Pasuda sedang beberes, sekelompok orang datang. Mereka mengklaim jika mereka adalah utusan Gija dan menghabisi Pasuda dengan keji. Tesmarkan yang dibakar amarah kemudian mendatangi kediaman Gija. Awalnya dia mampu menghajar semua anak buah Gija. Tetapi saat Gija melawannya, dia pun kalah. Setelah tak berdaya, Gija menyuruh anak buahnya membuang tubuh Tesmarkan di dekat rumahnya. Terlihat jenazah Pasuda pun siap dikremasi. Tapi Tesmarkan belum juga sadarkan diri. Singkat cerita, Tesmarkan pulang ke rumah dengan dada deg-degan. Dia duduk di hadapan foto Pasuda. Dia pun menyesali mengapa semua ini terjadi kepada Pasuda. Cakri pun menenangkan Tesmarkan. Tesmarkan pun mengingat perkataan Rangarajan. Jika Tesmarkan membutuhkan bantuan, dia siap membantunya. Tesmarkan pun mendatangi Rangarajan dan menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia berkata jika dia ingin sekali membunuh Gija, orang yang telah menghilangkan nyawa ibunya. Di sana Rangarajan merasa jika tujuannya sama, yaitu menangkap Gija. Dia pun menjadikan Tesmarkan sebagai seorang polisi agar dia lebih leluasa menciduk Gija. Dia menunjuk sahabatnya yaitu Balu untuk mendampinginya. Mula-mula mereka menangkap Doni dan kawan-kawannya. Setelah itu Tesmarkan menangkap semua anak buah Gija yang menjalankan bisnis ilegalnya. Dia menyiksa mereka semua tanpa ampun. Dan setelah puas, dia pun melepaskannya. Tapi Doni dan kawan-kawannya tak dibebaskan. Mereka berkata jika mereka pun ingin bebas. Tesmarkan ingin mereka melakukan sesuatu. Jika mereka mau, dia akan membebaskan mereka. Singkat cerita, mereka pun bebas dan menemui Kasim. Kasim senang mereka bebas dan berjanji akan membalas perlakuan Tesmarkan kepada mereka semua. Tapi Doni mengatakan jika Tesmarkan tak kenal takut, malah dia menyuruh mereka untuk membunuh Kasim. Kasim terkejut dan tanpa basa-basi, Doni pun menembak Kasim. Saat Kasim sekarat, Tesmarkan datang dan menembak Kasim sekali lagi hingga modiar. Kemudian Tesmarkan melakukan jumpa pers. Dia mengatakan di hadapan media jika Doni dan kawan-kawannya telah mengaku kalau mereka sudah membunuh Kasim atas perintah Gija. Mereka pun membenarkannya dan mengarang cerita jika Kasim dan Gija baru-baru ini sedang berselisih. Kemudian Tesmarkan pun menambahkan jika dia memiliki 40 kasus lagi yang bersangkutan dengan Gija. Itu lebih dari cukup untuk menangkap Gija. Dan masalah keempat pemuda ini, dia akan menghukumnya dengan pasal yang berlaku. Mereka pun terkejut karena Tesmarkan telah berjanji akan melepaskannya jika mereka bersedia mengakui perbuatan mereka. Tesmarkan pun mendatangi rumah Gija. Dia pun mendapatkan telepon dari Gija. Gija memberitahu kalau dia bukanlah penjahat yang selalu diam di tempat. Tesmarkan dan Rangarajan mencari cara agar Gija keluar dari persembunyiannya. Siang itu, Tesmarkan bertemu dengan Anaga untuk ngopi bareng di sebuah kafe. Saat Anaga pulang, beberapa pria menculiknya. Ternyata mereka membawa Anaga ke tempat Gija. Tetapi saat itu Tesmarkan datang. Ternyata itu rencananya untuk mencari tahu tempat persembunyian Gija. Tanpa banyak cincong, dia pun membabat habis anak buah Gija. Lalu dia melawan Gija hingga Gija sekarat dan tak berdaya. Tesmarkan berkata jika Gija akan hidup kalau dia tak membunuh ibunya. Gija menjawab jika dia tak pernah membunuh ibunya. Kemudian dia pun modiar. Tesmarkan merasa heran mengapa Gija tak mengakuinya. Dia pun mencoba membangunkan Gija. Tapi Gija yang telah modiar tak mungkin bangun lagi. Yang akhirnya dia pun menembak Gija untuk melampiaskan kekesalannya. Tesmarkan mabuk untuk menghilangkan stresnya, hingga dia tersadarkan diri. Cakri yang melihatnya membawa dia ke dalam rumah dan merawatnya. Dalam tidurnya, dia bermimpi jika seseorang menawarkan untuk memasangkan CCTV di rumahnya. Seketika itu, dia terbangun dan segera mencari CCTV terdekat yang mengarah ke rumahnya. Dia pun menemukannya dan memutar rekaman CCTV di hari ibunya terbunuh. Terlihat ada sebuah mobil datang. Cakri diam-diam menghampiri mobil itu dan mengambil sebuah tas. Setelah itu, dia tak menemukan pergerakan apapun di rumahnya. Tesmarkan terdiam memendam amarahnya. Saat Cakri datang, dia bertanya mengapa Cakri membunuh Pasuda. Cakri tak mengerti mengapa Tesmarkan bicara ngawur seperti itu.
Tapi Tesmarkan kekeh meminta Cakri mengakui pembunuhan itu. Karena terus ditekan, Cakri pun menyerang Tesmarkan. Tesmarkan pun balik menyerang dan menghajar Cakri habis-habisan. Karena muak, Cakri pun mengakuinya jika dialah pembunuh Pasuda yang sebenarnya. Karena dia cemburu kepada Tesmarkan yang selalu ada di hati Pasuda. Pasuda selalu mementingkan Tesmarkan daripada Cakri. Dia mencurigai kalau hubungan mereka lebih dari ini. Karena dia sering sekali melihat Pasuda berada di kamar Tesmarkan. Dia lebih curiga di saat Pasuda dinyatakan hamil. Dia tak percaya kalau anak yang dikandungnya adalah anak Cakri. Dalam kegalauannya itu, dia mendapatkan tawaran dari seseorang untuk membunuh Pasuda. Dia tak menyangka nyawa Pasuda sangatlah berharga. Lalu dia pun membunuhnya saat Pasuda sedang mendoakan Tesmarkan. Dia menceritakan aksi pembunuhannya yang sangat keji itu. Malah, dia sempat menginjak perut Pasuda hingga dia tewas. Mendengar hal itu, Tesmarkan pun murka dan dia menusuk perut Cakri hingga dia modiar seketika. Setelah Cakri mati, dia bertanya-tanya siapakah pembunuh Pasuda sebenarnya. Di sisi lain, kepolisian memberitahukan kalau kakak Gija yang bernama Talwar telah datang untuk membalas kematian adiknya. Balu pun mengatakan kepada Tesmarkan perihal kedatangan Talwar yang sedang mencarinya. Dia menyuruh Tesmarkan pergi untuk menghindari Talwar. Tapi Tesmarkan malah ingin berjumpa dengan Talwar. Dan tiba-tiba dia pun mendapat serangan. Terlihat dia sudah dalam keadaan terikat rantai. Dia digebukan oleh anak buah Talwar. Saat itu, Talwar datang dan dia pun menghajar Tesmarkan habis-habisan. Saat itu terlihat seseorang datang. Ternyata dia adalah asisten Mendagri Rangarajan yaitu Mahmud. Dia memberikan uang kepada Talwar dan berkata jika dia akan mengurus sisanya. Saat itu Mahmud melihat kalau Tesmarkan belum mati. Dia meminta Talwar untuk segera menghabisinya karena dia takut kalau dia ketahuan. Talwar memintanya untuk mempercayakan Tesmarkan kepadanya jika sebentar lagi dia akan membunuhnya. Mahmud pun akhirnya pergi. Talwar menawarkan agar Tesmarkan menyatakan permintaan terakhirnya sebelum dia membunuhnya. Tesmarkan hanya ingin dia diberi waktu 10 menit saja. Setelah itu, Talwar boleh membunuhnya. Talwar pun mengizinkannya dan meminta anak buahnya untuk membunuh Tesmarkan dan mengirim videonya ke WhatsApp. Talwar pun pergi, sedangkan anak buahnya menunggu waktu 10 menit untuk bisa membunuh Tesmarkan. Akhirnya waktunya habis. Mereka hendak membunuh Tesmarkan. Tapi karena teman SD Mimin jagoannya gak ketulungan, dia pun malah balik menghajar mereka semua. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa Tesmarkan meminta waktu 10 menit? Tesmarkan menjawab, jika dia dari tadi dipukuli, maka dari itu, untuk memulihkan kekuatannya, dia meminta waktu agar dia bisa melawan mereka semua. Kemudian dia pun mendatangi Mahmud. Dia mengatakan jika dia telah membunuh Cakri yang telah menerima uang dari Mahmud, dan sekarang dia akan membunuh Mahmud. Dia pun menembak kaki Mahmud. Dia bertanya mengapa Mahmud memerintahkan Cakri untuk membunuh Pasuda. Tapi Mahmud tak mengaku, dan Tesmarkan menembaknya lagi. Kemudian, dia mengancam akan membunuhnya. Saat itulah Mahmud menceritakan semuanya. Jika kematian Pasuda adalah perintah Mendagri Rangarajan untuk menghasilkan berlian. Tesmarkan tak mengerti apa yang Mahmud katakan. Mahmud berkata jika Rangarajan memiliki bisnis berlian sintetis, dan itu dihasilkan dari abu jenazah seseorang yang memiliki golongan darah tertentu. Maka dari itu, Rangarajan memiliki banyak pusat diagnosis dengan kedok pelayanan kesehatan. Padahal, dia mencari orang yang mempunyai golongan darah langka yang akan bisa menghasilkan berlian sintetis itu. Dia tahu jika Pasuda memiliki golongan darah langka dari pusat diagnosisnya, karena Pasuda pernah dibawa ke sana. Maka dari itu, dia membuat Pasuda mati agar abu kremasinya bisa dia dapatkan. Malah sampai saat ini, lebih dari 40 orang sudah menjadi korban Rangarajan. Dan dari situ, dia bisa mendapatkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Karena kebanyakan orang luar negeri percaya kalau memakai berlian dari orang yang sudah mati, itu akan melindungi mereka dari bahaya. Maka dari itu, Rangarajan bisa mendapatkan uang dengan memanfaatkan keyakinan tersebut. Lalu Tesmarkan bertanya, mengapa Rangarajan ingin sekali menangkap Gija? Mahmud pun berkata, jika Rangarajan dan Gija dulunya partner bisnis tersebut, tapi mereka berselisih paham karena pembagian jatah penjualan. Gija ingin sekali melenyapkan Rangarajan, begitupun sebaliknya. Dan untuk membuat Gija lenyap tanpa mengotori tangannya, Rangarajan merencanakan pembunuhan Pasuda atas nama Gija.
karena dia tahu kalau Tesmarkan pria yang tak takut apapun jika menyangkut ibunya. Tesmarkan pun bertanya lagi, lalu mengapa tadi dia memberikan uang kepada Talwar? Mahmud menjawab jika dia disuruh Rangarajan, dan sebenarnya Talwar bukanlah kakak Gija, melainkan rekayasa Rangarajan untuk membunuh Tesmarkan. Jika Tesmarkan mati, publik akan mengira jika Talwar balas dendam atas kematian Gija. Mahmud pun menyuruh Tesmarkan untuk ke rumah Rangarajan jika Tesmarkan tak percaya dengan omongannya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Mahmud, Tesmarkan pun menembaknya sekali, tapi dia tak mati. Dia pun memberitahukan kepada Rangarajan jika Tesmarkan sudah mengetahui semuanya dan sedang menuju ke sana. Benar saja, malam itu Rangarajan sedang merayakan ulang tahun terakhirnya dengan mengundang Talwar dan anggota kepolisian yang mendukungnya. Mengetahui jika Tesmarkan akan datang, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyudahi pesta dan bersembunyi di beberapa tempat untuk menembak Tesmarkan jika dia tiba. Singkat cerita, Tesmarkan pun tiba dan segera mereka menembakinya. Tubuhnya kemudian dibawa ke hadapan Rangarajan. Dia senang kalau Tesmarkan sudah mati. Dia pun mengungkapkan kegembiraannya dengan berkata, jika Tesmarkan tak tahu kalau selama ini dialah yang menciptakan semua permainan. Dia pun mulai ngecapruk dengan menyatakan jika dia membuka pusat diagnosis hanya untuk keuntungannya sendiri, dan masyarakat menganggapnya itu adalah kebaikan. Dia menambahkan jika dia menjadikannya polisi hanya untuk menyingkirkan Gija, karena yang mampu melakukan itu adalah Tesmarkan. Dia terlihat senang dan mengaburkan uang hasil bisnis berlian sintetis itu. Di sisi lain, anak buah Rangarajan mengobrol sambil minum-minum. Mereka memuji satu sama lain kalau tembakannya sangat bagus, tapi mereka semua tak mengaku telah melepaskan tembakan. Malah mereka mengira jika salah satu dari mereka lah yang menembak Tesmarkan. Mereka pun bingung dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang menembak Tesmarkan. Akhirnya cerita pun kembali kepada Tesmarkan yang tahu jika Mahmud menghubungi Rangarajan dan memberitahukan jika dia akan ke sana. Untuk itu dia memasangi tubuhnya dengan tembakan palsu. Tesmarkan pun bangkit dan dia mencekik Rangarajan. Talwar membantunya dengan menyerang Tesmarkan dan mereka pun adu jotos. Tesmarkan melepas ikat pinggangnya dan dia melukai leher Rangarajan yang membuat dia tewas seketika. Tesmarkan pun berhasil melawan Talwar dan membuatnya modiar juga. Keesokan harinya, dia pun melakukan jumpa pers dengan anak buah Rangarajan yang jadi tahanannya. Dia meminta mereka mengatakan apa yang terjadi kepada Mendagri Rangarajan dan juga Talwar. Lalu salah satu dari mereka menyatakan jika Mendagri membunuh Gija dan Talwar datang untuk membalas Mendagri. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka dan mereka saling menikam hingga malalodiar. Tesmarkan pun menambahkan jika pernyataan itu sudah cukup untuk menjawab alasan kematian Mendagri. Dia sebagai inspektur polisi hanya bisa mengatakan turut bersimpati dan kehilangan atas kematian Rangarajan, seorang menteri yang baik hati. Setelah masalah itu selesai, dia pun terlihat mengadopsi anak perempuan yang telah kehilangan ayahnya. Dia pun membuatnya belajar di asrama dan menanggung semua biayanya. Setelah itu, Anaga mempertanyakan uang yang ada di rumah Mendagri. Tesmarkan pun mengatakan jika dia telah membagikannya kepada semua korban yang Rangarajan renggut nyawanya. Tesmarkan dan Anaga pun berencana untuk menikah dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Tesmarkan. Like jika suka ya, bye-bye.